kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman yang akan diterima para pelakunya, baik saat masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Orang yang melakukan zina oleh orang yang belum menikah, maka pelaku zina itu harus dirajam di hadapan penduduk sebanyak 100 kali. Sementara bagi yang sudah menikah namun melakukan zina dengan yang bukan muhrimnya, maka hukumannya dirajam sampai mati. Meski demikian besar ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina, namun ternyata masih ada dosa yang besarnya 1000 kali lebih besar dari dosa zina ini. Ancaman bagi pelakunya tersebut adalah hukuman dan kemurkaan dari Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Lantas, apakah dosa yang 1000 kali lebih besar dibandingkan zina itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, ternyata dosa yang sedemikian besar tersebut adalah dosa orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Syekh Zainuddin Ibni Abdul Aziz dalam kitabnya Irsyadul Ibad menjelaskan, di masa Nabi Musa alaihi salam ada seorang wanita yang menghadap kepada Nabi Musa dan hendak bertaubat. Wanita itu telah melakukan zina dan membunuh anak dari hasil perzinahan itu. Hal itu membuat Nabi Musa marah dan mengusir wanita itu. Akan tetapi kemudian datanglah malaikat Jibril mengingatkan Nabi Musa mengapa ia mengusir wanita yang hendak bertaubat itu. Kemudian malaikat Jibril itu memberitahu bahwa sesungguhnya ada dosa yang lebih besar daripada berzina. Dosa itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, yang hukumannya lebih besar dari 1000 kali berzina. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Sahabat Cinta Islam Channel, sholat merupakan kewajiban utama umat Islam yang menjadi pondasi dasar agama Allah ini. Meninggalkan sholat sama halnya dengan meruntuhkan tiang agama dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidak hanya saat di dunia, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat juga dirasakan saat di alam kubur dan kelak di akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, kelak di alam kubur, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan disiksa oleh ular yang bernama Sujaul Aqra. Ia berkata, Tuhanku telah memerintahkan aku untuk menderamu karena kamu telah menyia-nyiakan waktu sholat subuh hingga ke waktu zuhur, karena kamu telah menyia-nyiakan waktu sholat zuhur hingga ke waktu asar, karena kamu telah menyia-nyiakan waktu sholat asar hingga ke waktu maghrib, karena kamu telah menyia-nyiakan waktu sholat maghrib hingga ke waktu isya,
karena kamu telah menyia-nyiakan waktu sholat isya hingga ke waktu subuh. Setiap pukulan akan membenamkan orang itu ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Lalu dengan kukunya, ular itu akan mencungkilnya lagi keluar dari tanah. Terus berulang-ulang sampai ke hari kiamat. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ini juga pernah diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, mendengarkan siksaan yang akan diterima bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat ini membuat diri begitu ketakutan. Begitu pedih siksaan yang akan diterima oleh mereka yang meninggalkan sholat itu. Padahal jika kita lihat, sholat yang dilakukan seseorang tidak lebih dari 10 menit saja. Akan tetapi sungguh suatu yang sangat berat untuk dilakukan jika tidak dibiasakan. Akan tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ siksaan yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cinta Islam Channel, dengan adanya video ini hendaknya dapat mengingatkan setiap diri yang masih belum tergugah hatinya untuk mengerjakan sholat 5 waktu, atau sudah mulai mengerjakannya tapi masih bolong-bolong, bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terdapat siksa yang pedih bagi orang yang meninggalkannya, baik di dunia, di alam kubur, dan kelak di akhirat. Mari sama-sama kita berbenah diri agar menjadi muslim yang lebih baik, sehingga senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat pada waktunya, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.